kita akan membahas tentang kelayakan investasi, yaitu suatu proses yang sangat penting dalam dunia bisnis, yaitu untuk memastikan bahwa modal yang dikeluarkan benar-benar menguntungkan dan berkelanjutan. Kenapa ya kita perlu analisis kelayakan? Jadi, dalam dunia usaha yang kompetitif seperti sekarang ini, perusahaan tidak bisa sembarangan ketika berinvestasi. Analisis kelayakan investasi membantu kita mengetahui apakah sebuah proyek itu layak secara finansial, teknis, pasar, hingga sosial. Tujuan utamanya yaitu mengurangi resiko, memaksimalkan keuntungan, dan memastikan keputusan yang diambil bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya pada UMKM treat shop atau kuliner. Walaupun proyeknya kecil, tetapi tetap saja membutuhkan analisis kelayakan agar modal yang terbatas ini tidak salah arah. Mari kita masuk ke kelayakan investasi. Jadi, bagi teman-teman yang masih belum tahu tentang apa itu kelayakan investasi, jadi kelayakan investasi adalah proses menilai apakah sebuah proyek dapat memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Jadi kita menilai dari banyak aspek, mulai dari pasar dan pemasaran, apakah ada yang beli, lalu ada teknis dan operasional, apakah ini bisa dijalankan atau tidak. Lalu hukum, apakah ini berizin dan legalitas aman? Lalu ada keuangan, apakah ini untung dan kapan ya balik modalnya? Semua aspek saling terkait untuk memastikan proyek berjalan sukses. Sekarang kita masuk ke nilai waktu uang dan metode evaluasi. Jadi, dalam investasi, nilai uang hari ini lebih berharga daripada di masa depan. Karena itu, kita pakai beberapa metode perhitungan. Yang pertama ada payback period, yaitu berapa lama modal ini akan kembali. Lalu ada net present value atau NPV, yaitu nilai manfaat bersih setelah memperhitungkan nilai waktu uang. Lalu ada internal rate of return atau IRR, yaitu tingkat pengembalian yang dihasilkan proyek. Lalu ada profitability index atau PI, yaitu seberapa efisien modal ini digunakan. Lalu ada MIRR, yaitu versi yang diperbaiki dari IRR. Jadi, jika NPV positif, IRR lebih tinggi daripada bunga bank, dan paybacknya cepat, maka proyek ini layak untuk dilanjutkan. Arus kas dalam proyek. Jadi, keputusan investasi sangat bergantung pada arus kas. Kita harus memastikan bahwa arus kas yang masuk mampu menutup investasi awal dalam jangka waktu yang direncanakan. Di tahap ini, proyeksi realistis sangat diperlukan, termasuk memperhitungkan inflasi, harga bahan baku, hingga tren pasar. Resiko dan analisis sensitivitas. Tidak ada investasi tanpa resiko. Resiko bisa datang dari mana saja, seperti perubahan harga pasar, biaya produksi naik, regulasi pemerintah, teknologi tidak sesuai, persaingan baru. Maka dilakukan analisis sensitivitas untuk melihat jika penjualan turun, apakah masih memberikan keuntungan, dan apakah jika biaya naik, apakah modal tersebut akan kembali. Jadi, jika sedikit perubahan saja dapat membuat proyek rugi, maka proyek tersebut sensitif dan perlu strategi mitigasi. Nah, di sini ada contoh studi kasus, yaitu usaha laga-lagi thrift dengan investasi awal 100 juta, payback 2,8 tahun, NPV positif, IRR lebih tinggi dari tingkat bunga, maka proyek ini layak untuk dilanjutkan. Teman-teman, sekarang keberlanjutan menjadi perhatian utama investor modern. Tidak hanya angka dan profit, tetapi juga dampak lingkungan, manfaat sosial, dan tata kelola manajerial.
keputusan investasi harus bertanggung jawab terhadap masyarakat. Jadi, kesimpulannya, kelayakan investasi adalah seni dan ilmu dalam menilai sebuah proyek dari berbagai aspek untuk memastikan hasil terbaik. Dengan analisis yang tepat, risiko dapat dikendalikan, keuntungan dapat diraih, dan bisnis bisa berkembang secara berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak yang belajar bersama. Sampai jumpa.